wabarakatuh. Teman-teman, apa kabar? Alhamdulillah kita jumpa kembali di sesi video saya kali ini. Seperti biasa, saya akan memperdengarkan kepada teman-teman kisah-kisah keajaiban salawat yang berhasil saya dapatkan dari menghubungi ataupun menelpon langsung narasumbernya. Dan untuk kisah keajaiban salawat kali ini, saya sudah berhasil mewawancarai Mbak Rosi. Nanti beliau yang akan bertestimoni dan rekamannya sudah saya rekam. Nanti saya akan perdengarkan kepada teman-teman semua. Kisah kali ini beliau mengisahkan bagaimana keajaiban salawat, keberkahan salawat bisa membuat beliau dalam bisnisnya berpenghasilan dengan penjualan dengan omset 300 juta satu bulan lebih kurang. Itu luar biasa, dari yang beliau hanya nol, nggak tahu apa-apa, dan banyak berdoa kepada Allah, minta keberkahan, minta dimudahkan rezekinya, banyak bersalawat, dan alhamdulillah Allah berikan. Tapi sebelumnya teman-teman, saya ingin berpromosi ya sebelum saya memperdengarkan kisah-kisah keajaiban salawat. Nah, teman-teman yang belum tergabung di dalam grup WA saya, grup WA Salawat Berjamaah, boleh mendaftarkan diri untuk bergabung. Silakan bergabung ke WA grup saya. Daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Nah, di situ kita melakukan selawat berjamaah setiap hari. Sementara ini saya sendiri memimpin setiap hari jam setengah 3 hingga jam 3 pagi lebih kurang, dan selebihnya Bapak Supriyadi yang memimpin di dalam grup tersebut. Dan alhamdulillah saya senang mendengarnya, banyak sekali teman-teman yang sudah tergabung dalam grup selawat berjamaah ini yang mana kehidupannya berubah drastis. Ada yang hutangnya sudah lunas, beberapa orang sudah melapor kepada saya hutang-hutangnya ratusan juta sudah lunas, dan mereka-mereka ini memang sudah bertahun-tahun, ada yang 2 tahun bergabung, ada yang 1,5 tahun gitu. Alhamdulillah sudah lunas hutangnya. Saya bangga dan saya senang mendengarnya. Ada juga yang sembuh dari sakit, ada juga yang dia bisa melaksanakan ibadah haji. Pokoknya kisah-kisahnya beraneka ragam. Dan teman-teman juga kalau ingin mendapatkan keberkahan yang banyak dalam kehidupan Anda, ayo bergabung di kegiatan selawat berjamaah di grup. Tapi untuk bergabungnya memang saya kenakan biaya pendaftarannya, dan alhamdulillah untuk saat ini peserta yang sudah bergabung di WA grup selawat berjamaah itu sudah mencapai, sebentar saya cek dulu ya, sudah berapa di sini. Saya cek dulu sebentar sih. Ini sudah 549 anggota. Bayangkan 549 anggota, kalau diletakkan dalam sebuah ruangan, kalau misalnya 549 anggota itu semuanya hadir dalam sebuah ruangan, itu bayangkan sudah sebanyak apa itu. Tapi karena kita berada di berbagai macam tempat di mana-mana ya, dan alhamdulillah itu keajaibannya di kita, meskipun kita tempatnya berbeda-beda, tapi tetap kita bisa bersalawat dalam satu waktu yang sama secara online, begitu ya. Kemudian pengumuman yang kedua yang saya ingin sampaikan kepada teman-teman, insya Allah tertanggal 8 Desember ini, 8 Desember 2024, sekitar seminggu lagi ya, saya akan mengadakan selawat berjamaah tatap muka secara langsung. Jadi alhamdulillah kalau selawat berjamaah secara online yang kita adakan itu juga sudah banyak mendatangkan keberkahan. Apatah lagi kalau kita berkumpul dalam satu tempat, kita bersalawat bersama-sama, itu luar biasa. Bayangkan kan kalau satu orang, satu salawat yang kita zikirkan itu 10 kebaikan yang akan kita terima ya. Bayangkan kalau kita bersalawat 1000 kali sendirian, 1000 kali 10.000 kali kebaikan yang kita terima. Kalau ada 10.000 kali kebaikan yang kita terima masing-masing di kita, tapi kemudian kita berjamaah sebanyak misalnya 100 orang saja, 10.000 kali 100 berapa? 1 juta kebaikan. 1 juta kebaikan per orang yang akan kita terima. Hanya kita bersalawat 1000 kali, misalnya dihadiri oleh 100 orang misalnya, itu 1 juta kebaikan yang akan kita terima. 1 juta kebaikan itu termasuk dalamnya doa-doa kita dikabulkan, rezeki kita berlimpah ruah, kita dimudahkan urusan, hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Jadi teman-teman, jangan sia-siakan kesempatan ini, dan
kegiatan ini gratis ya. Tempatnya di mana? Tempatnya ada di Hotel Safira Magelang. Berlangsung dari jam setengah 10 pagi sampai selesai. Dan kemudian bagi teman-teman yang yang berasal dari luar kota seperti Bandung, Jakarta, atau dari mana saja yang berada dari luar kota Magelang, itu disediakan penginapan gratis ya. Disediakan 8 kamar kosong untuk maksimal 24 peserta. Dan sampai sekarang yang sudah mendaftar untuk mendapatkan kamar gratis itu sekitar 3 atau 4 kamar. Jadi masih tersisa sekitar 4 kamar lagi. Ayo teman-teman mendaftarkan diri. Dari manapun Anda, sudah ada yang mendaftar dari Jakarta, sudah ada, dari Bandung sudah ada, dari Yogyakarta, Kulon Progo, itu banyak sekali. Jadi teman-teman ayo silakan daftarkan diri Anda. Harus mendaftar ya untuk hadir di acara ini ke WA dengan nomor 0812 771 62964 ya. Silakan teman-teman dari kota mana saja Anda berada, Anda ikut sholawat berjamaah bersama kita, dan bisa juga punya kesempatan setelah sholawat berjamaah bisa foto bareng, bisa ngobrol-ngobrol bareng dengan saya di acara tersebut. Kemudian pengumuman yang berikutnya adalah saya ingin mengajak teman-teman semua untuk juga sholawat berjamaah di dekat makam Nabi Rasulullah SAW di Madinah. Ya, bagaimana caranya ya? Kita umroh bersama-sama. Saya akan berangkat umroh tertanggal 25 Januari 2025. Jadi kalau teman-teman ikut umroh bersama saya dengan harga yang sangat terjangkau, tidak terlalu mahal, dan keberangkatannya selama 12 hari ya, selama 12 hari. Dan kegiatan kita selama di sana juga saya akan mengadakan selawat berjamaah di dekat makam Rasulullah SAW. Jadi bayangkan kalau kita selawat berjamaah di tempat-tempat biasa saja itu keberkahannya luar biasa, apatah lagi kalau kita berselawat di dekat makam Nabi SAW. Coba bayangkan bagaimana keberkahan. Jadi teman-teman jangan sia-siakan kesempatan ini. Kepada Anda yang ada punya kelebihan rezeki, ada kelapangan, bahkan Anda yang tidak punya kelapangan, sebetulnya kalau Anda berdoa kepada Allah dimudahkan Allah. Ayo, saya mengajak kepada semua, siapapun Anda, mendaftarkan diri untuk kita sama-sama umroh bersama dan kita sama-sama berselawat berjamaah di dekat makam Nabi Rasulullah SAW di kota Madinah, di Masjid Nabawi di Madinah. Nanti kita akan panjatkan, saya akan panjatkan doa bersama di sana. Insya Allah, yakinlah apapun masalah hidup Anda, apapun masalah kita semua akan dimudahkan oleh Allah, akan diselesaikan oleh Allah SWT. Jadi jangan hitung-hitungan ya. Dan kebetulan harga yang saya tawarkan untuk umroh ini pun tidak mahal-mahal banget, hanya 33 juta rupiah saja untuk 12 hari ya. Hanya 33 juta rupiah saja untuk 12 hari, itu murah. Kalau di travel yang lain saya pernah umroh itu untuk 12 hari nggak dapat segitu. Untuk 12 hari saya pernah di travel yang lain tuh memakan biaya itu di atas 45 juta ya, di atas 45 juta. Jadi itu diskonnya sudah sangat besar, 33 juta untuk 12 hari, dan kita berkesempatan untuk bisa selawat bersama-sama di makam di dekat makam Rasulullah SAW di pelataran Masjid Nabawi. Oke teman-teman, saya tunggu pendaftarannya. Silahkan bagi Anda yang mau daftar grup WA boleh, untuk daftar hadir di kegiatan selawat berjamaah di Magelang tanggal 8 Desember ini silahkan. Dan untuk bisa mendaftarkan umroh juga silahkan. Semuanya mendaftarkan lewat WA dengan nomor 0812 771 62924. Silahkan daftarkan diri Anda ke WA dengan nomor 0812 771 62924. Oke, mari kita dengarkan bersama-sama kisah keajaiban selawat yang dialami oleh Mbak Rosi, yang mana beliau ini bisa berpenghasilan dengan omset 300 juta dalam sebulan, yang sebelumnya beliau tidak pernah mendapatkan keberkahan seperti ini. Hanya karena keberkahan selawat, Allah berikan beliau ini, Mbak Rosi, untuk mendapatkan keberkahan rezeki sebanyak ini. Kita dengarkan bersama-sama testimoninya. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah. Mbak Rosi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Ustaz, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Katanya kemarin mau ada testimoni mau dikisahkan, cerita dong.
Iya maaf Ustadz, saya sibuk banget. Sibuk banget Ustadz ngurus ini usaha ini. Penjualan Al-Quran itu. Insya Allah. Iya. Oke, coba cerita gimana ceritanya? Untuk part 1 itu hajat-hajat saya masih ingat ya Ustadz ya? Iya, waktu itu bisa beli rumah kan dari bisnis online. Ya, itu kan saya minta berdoa gini, ya Allah saya minta penghasilan 50 sampai 100 juta dalam sebulan, tapi saya nggak tahu usaha apa, terserah engkau deh ya Allah, gitu kan. Tapi usahanya yang nggak capek, yang nggak lelah, yang nggak ribet, pokoknya yang enak, yang santai gitu. Terus? Alhamdulillah, terus ditunjukkan usaha Al-Quran itu. Awal-awal usaha itu saya mulai bulan Juni sampai saya telepon Ustadz itu masih omsetnya 50 juta. Oke. Nah kan saya berlangsung itu doanya berlangsung 50 sampai 100, belum berhenti di 50, doanya masih lanjut. Masya Allah sekarang udah tembus kurang lebih 200 sampai 300 juta sebulan, Masya Allah Ustadz. Ya Allah. Jadi udah punya karyawan dong? Udah punya, alhamdulillah. Awalnya dropship, alhamdulillah sekarang buka sendiri. Pokoknya dengan berkat sholawat itu usaha ini mudah gitu loh. Kayak cepat berkembangnya di luar dugaan kita sebelumnya. Masya Allah. Oh iya ya. Awalnya dropship, terus sekarang gimana? Udah seperti apa? Iya. Sekarang udah buka sendiri, udah packing sendiri, pokoknya diurus sendiri. Kita seller dulu kan dropship, udah punya karyawan sendiri. Oke, itu terus barangnya tinggal beli dari pabrik dari mana gitu ya? Iya, dari percetakan Al-Quran kirim ke rumah, kita urus. Gitu, Ustaz. Udah punya berapa karyawan? Masih sedikit, belum banyak. Ya walaupun entah 3 atau berapa kan dikasih tahu dong. Masih 2, Ustaz. Oh 2, Masya Allah. Itu suami juga ikut andil atau bagaimana? Iya, kita kerjasama. Malah suami udah resign dari pekerjaan utamanya dia. Sekarang dia bergelut usaha Al-Quran bersama-sama. Oh Masya Allah. Itu gimana kalau Mbak sudah sibuk ini masih bisa menjaga amal salawat nggak? Nggak bisa meninggalkan Ustaz, ketagihan. Oh gitu ya. Iya, gimana cara ketagihan Mas? Kan sibuk tuh sambil bekerja. Gimana cara bagi waktunya? Saya pokoknya sholawat itu nggak ada waktu khusus. Oh, pokoknya 24 jam tasbih ini di tangan. Kecuali sih mau tidur sih Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Jadi udah ketagihan banget sama sholawat. Bahkan masa aktivitas. Kadang lagi nangis pun ya Ustaz, lagi nangis tuh, lagi sedih. Itu mulut ini nggak kerasa sallallahu Muhammad gitu. Kayak udah nagih gitu. Masya Allah, luar biasa ya. Suami juga gitu, suami dulu orangnya nggak kenal salawat, sekarang juga Masya Allah nagih. Sama-sama pengamal salawat, alhamdulillah berkah. Oh iya, dulu kan Mbak cerita tuh katanya nggak suka, kurang tahu atau gimana ya? Iya. Oh iya, itu omsetnya memang 300 juta apa namanya itu bersih untuk keuntungan atau gimana sih? Omset masih kotor Ustaz kalau omset. Oh gitu ya. Jadi kalau dari Indonesia aja saya penghasilan omsetnya saya itu kurang lebih 200 jutaan. Kalau dari Malaysia omsetnya ya 100 sampai 150-an lah dalam sebulan. Jadi kalau digabung 300-an, kurang lebih 300-an. Oh begitu. Jadi pelanggan yang di Malaysia juga sangat banyak pelanggannya ya? Ya banyak, Masya Allah. Kan jualannya di TikTok, nggak jualan offline kita, jualannya TikTok sama Shopee aja Ustaz. Iya kan, kalau di luar negeri kan dia nggak bisa check out langsung ke kita. Gimana cara dia pesan barang kalau dari luar negeri?
Bisa, kan saya ada temen di sana, dia buka TikTok, dia buka Shopee, TikTok dan Shopee-nya Malaysia gitu. Saya pikir Mbak langsung Jadi orang Malaysia di Indonesia langsung dia order ke sana gitu, nggak bisa ya? nggak bisa, kan yang order dalam satu negara aja. Tapi Kalau gitu Malaysia negara Malaysia. ya, kalau gitu kan kita kan mempercayakan orang, itu kan rentan apa kayak misalnya kalau orang yang nggak jujur, nggak amanah kan bisa kita apa ya ada konflik atau bagaimana ada masalah kan seperti itu. Iya, tapi alhamdulillah, masya Allah, saya yakin dengan berkah sholawat. Padahal saya nggak kenal sama orang itu, Ustaz. Masya Allah, jujurnya minta ampun. Kan saya juga di sini data uang yang belum masuk, uang yang keluar. Saya di sini ada catatan. Dan masya Allah, 1% keluar dia laporan. Oh gitu. Masya Allah. Jadi istilahnya Gak ada yang kecewa pokoknya, Ustaz, dengan berkah sholawat itu. oh, jadi kayaknya seperti dia itu jadi karyawan Mbak yang ada di sana begitu ya. Jadi Mbak cuma kirim, Mbak kasih gaji dia per bulan begitu ya sistemnya. Enggak per bulan, Ustaz, per Al-Quran. Oh gitu. Per minggu kalau gaji dia 5-7 juta, Ustaz, kalau di Malaysia itu. Wah, per minggu, gede Ustaz. loh tuh. Ya Allah, Mbak bisa gaji orang segede itu. Masya Allah, itu di luar dugaan saya sebelumnya. Allah, ya Allah, seberlimpah ini limpahan rezeki yang Allah beri kepada saya. Kalau dulu kan udah punya rumah tuh, kalau sekarang mungkin ada hal yang lain lagi nggak yang sudah yang nggak yang dulu mungkin masih pengen sekarang udah kebeli gitu. Oh ya, ada lagi hajatnya, minta mobil ya Allah, minta kebun buat investasi gitu. Oh iya, tapi itu masih doa ya atau sudah tergapai? Kalau kebunnya udah tercapai, Ustadz, alhamdulillah. Kami punya dua kebun. Kebun apa tuh? Kebun salak? Kebun bukan, manggis, durian, alpukat. Ya, salak juga ada, tapi cuma satu. Oh, itu di kawasannya masih satu kota ya, atau di kampung atau di mana? Iya, di dekat rumah aja. Tapi di daerah saya. Gimana cara mengelolanya, kan harus kita nggak, kalau Mbak sibuknya seperti ini untuk bisnis aja nggak bisa dong ngelola kebun juga kan? Kalau kebun kan tidak perlu diurus, Ustaz. Yang penting ya kalau hari Sabtu kadang suami ke sana jenguk kebunnya, coba bersih sedikit, udah gitu aja. Kalau kebun nggak perlu dirawat. Oh gitu. Saya pikir harus dikasih pupuk lagi atau harus dianu lagi. Iya, tapi kan cuma masa buah. Ketika masa buah aja kalau mau dipupuk sekali itu aja, nggak harus berkali-kali. Masya Allah. Itu aja saya, ya Allah, kayak nggak nyangka bisa punya kebun itu sampai menggetarkan sekampung saya, Ustadz. Oh, iya? Itu ya Allah, Rosi bisa punya kebun. Mbak beli kebun tuh harga berapa sih kalau boleh tahu ya? Kurang lebih 300 cash itu, Ustadz. Iya ya Allah, kan kalau Mbak mah kalau omsetnya udah 300 mah beli kebun segitu saya rasa ya cash bisa lah ya. Sampai menggetarkan seluruh kampung. Padahal orang-orang lihat itu saya nggak ngapa-ngapain, cuma main aja kerjaannya di rumah orang tua. Yang heboh itu di kampung orang tua. Di rumah orang tua cuma duduk aja terus pulang. Kerja apa sih Rosi itu gitu? Heboh pokoknya. Terus Mbak Rosi jawab apa? Ya terus orang tua cerita, Rosi itu jualan Al-Quran, di Malaysia ada, di Indonesia ada, biar nggak memfitnah. Takutnya nanti dikira punya tuyul, Ustaz. Kadang-kadang orang aneh ya. Kalau sekarang kan bisnis zaman udah canggih, orang kita di rumah aja juga bisa dapat duit kok dari bisnis online kan gitu. Nggak harus. Iya, alhamdulillah. Saya YouTube juga ada, Ustaz. Iya? Tapi ya nggak sebesar Ustaz. Yes, masih merintis. Ya, tapi kan udah gede penghasilannya sampai ratusan juta. Terus ada lagi. Apa tuh?
Oh, itu anak saya yang perempuan usia 6 tahun. Kenapa? Itu dia suka mengeluh sakit kaki. Kaki? Suka sering gitu, sering mengeluh sakit kaki, katanya linu. Udah sering banget. Tapi waktu itu, suatu hari itu saya lupa harinya apa, dia benar-benar sakit, nggak bisa jalan, benar-benar gemeter itu buat jalan. Sebelah kanan kalau nggak salah itu lemes banget, yang satu bisa, yang satu nggak bisa jalan. Terus suami waktu itu masih kerja di pabrik. Itu jamnya sebelum dia berangkat kerja di pabrik. Terjadi itu. Terus akhirnya saya bilang, ya sekarang izin gak usah kerja, ayo bantu aku sholawatin kakinya itu si kakak. Gimana, udah gak bisa jalan Ustaz, tiba-tiba. Masya Allah, orang tua mana yang gak panik. Ya Allah, udah pikiran macem-macem, udah khawatir segala macem. Ayo kita sholawatin kakinya, sampai pegang atas, saya pegang bawah, saya sholawatin Ustaz. Itu berapa Itu lama? anak saya sambil nangis, sakit. Saya nggak bisa apa-apa, saya baca sholawatin Sallallahu ala Muhammad, sambil saya pijit Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, sembuhkan ya Allah, Engkau yang menciptakan anakku ya Allah, Engkau yang menyembuhkan gitu. Ada kurang lebih 30 menitan Ustaz. Nangisnya berhenti. Kak, gimana? Udah enak? Udah gak sakit? Enggak. Coba buat jalan. Langsung lari Ustaz. Dari tadinya gak bisa jalan, langsung lari. Oh ya Allah. Itu Masya Allah, pokoknya tadi sakit apa ya? Kakinya sakit apa tadi? sering linu kan, dia nggak tahu linu apa, pokoknya rasanya sakitnya itu di dalam. Oh gitu, tapi nggak pernah kayak dicek ke dokter, tapi dokter bilang sakit ini loh, kata dokter gitu, nggak pernah? Nggak pernah, nggak ke dokter, nggak. Oh, tapi sudah sekarang udah nggak kambuh lagi ya, nggak linu lagi? Nggak kambuh lagi. Biasanya diam-diam kambuh. Mama, kaki Ega sakit di bagian dalam itu, sakit rasanya gitu. Terus sekarang alhamdulillah nggak pernah kambuh lagi. Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa itu. Bisa jadi obat juga ya. Iya ya, memang itu kan juga yang sering saya ajarkan di YouTube. Terus Iya. teman-teman atau tetangga ada sih nggak nanya kamu apa sih, entah amalannya apa, gimana kok bisa kamu berubahnya sedrastis ini? Pernah nggak ada orang yang nanya kayak gitu? Ada. Kadang gini, anak ajarin bisnis usaha itu di TikTok, jualan di TikTok, ya saya ajarin. Tapi yang utama itu sholawat ya, sholawat yang banyak, minimal sehari itu 1000. Alhamdulillah banyak dari tetangga-tetangga saya itu pegang tasbih digital di jarinya, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, banyak sekali tetangga yang udah ikutan sholawat. Dengan berkah keberhasilan saya itu banyak yang sholawatan, tetangga, saudara itu Ustaz, pada ngamalin sholawat semua. Tuh nggak ada yang nyinyir tuh, sholawat kau untuk dunia, kok nggak ada yang nyinyir kayak gitu? Gak ada, alhamdulillah, malah ikut-ikutan sholawat. Ya, Masya Allah. Aduh ya, nggak kebayang ya seperti itu ya jadinya. Iya, kok bisa ya Allah. Padahal awal-awal ya Allah saya nggak tahu, pokoknya usaha yang enak, tapi penghasilannya yang besar ya Allah gitu. Saya pernah cerita ke saudara, saya punya doa kayak gini, mana ada, nggak mungkin. Mimpi jangan tinggi-tinggi gitu. Iya, Masya Allah. Apalagi ada nggak tips-tips yang Mbak mau kasih ke pendengar ini nanti biar mereka bisa semangat untuk selawat? Tipsnya istiqomah sholawat, jangan putus dalam keadaan apapun, terus bersolawat, terus yakin sama Allah bahwa doa kita akan dikabulkan, doa dunia maupun doa akhirat.
Oh iya, Masya Allah. Yang satu lagi, saya juga penasaran. Biasanya kan kalau orang beli Al-Quran, misalnya saya beli Al-Quran dari Mbak, kan saya pakai baca Al-Qurannya. Itu kan nggak kecil kemungkinannya untuk saya repeat order, untuk order ulang, karena saya sudah punya kan gitu. Jadi bagaimana bisa Mbak bisa order orang terus order yang banyak, tapi kan dia sudah punya gitu. Gimana tuh? Iya, kalau mikir itu ya Ustaz, tapi kan jumlah manusia di Indonesia ini miliaran. Enggak, maksudnya apakah Mbak bekerja sama dengan pesantren di mana sehingga ordernya atau Nggak ada. Main iklan aja Ustaz, main iklan. Oh, cuma gitu. Iklan marketplace semua saya iklan. Dan setiap hari ada nggak masa-masa di mana tiba-tiba omsetnya turun di hari-hari tertentu gitu? Kalau turun banget enggak, ya lebih ke apa ya? Lebih ke biasa, ke normal. Terus Biasa ke normal. Nggak, kalau turun drastis nggak pernah. Mbak, misalnya ada nggak misalnya? Oh ya, di samping salawat, setiap penghasilan dari yang didapatkan dari penjualan itu misalnya Mbak alokasikan untuk sedekah sekian persen, ada nggak begitu? Ya wajib Ustaz. Ya harus Ustaz. Kalau nggak sedekah saya malu. Itu kan rezeki Allah yang dititipkan ke saya. Masa harus saya simpan? Kan itu ada haknya orang. Iya, itu makanya itu kan salah satu rahasia suksesnya kan itu ya. Iya. Jadi samping kita salawat juga menyisihkannya untuk harus sedekah, ya. gitu kan. Boleh tahu nggak kalau Mbak biasanya menyisihkan berapa persen dari hasil itu? Kurang lebih 5-6%. Oh begitu. Itu biasanya dihitungnya per hari atau Mbak hitung per bulan baru Mbak keluarkan atau bagaimana? Per bulan. Hitung omset dulu, hitung laba dulu bersih berapa, terus saya hitung. Gitu. Terus Mbak, oh ya, tipsnya. Apa lagi? Gimana? Tipsnya untuk menjadi orang sukses, untuk menjadi orang kaya, jangan menunggu sedekah ketika kaya. Sedekahlah ketika kita dalam keadaan sempit. Alhamdulillah sudah saya praktekkan Ustaz. Per hari nabung 2.000 sedekah subuh, nabung 5.000 sedekah subuh, supaya apa? Memancing kaya. Iya betul. Saya sendiri sudah ngamalkan itu. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau biasanya Mbak nih kalau bersedekah itu gimana? Apa dalam bentuk uang atau misalnya Mbak beli sembako lalu kasih kemana atau gimana caranya? Uang aja Ustaz, karena orang semua butuh uang. Mbak langsung yang kasih atau Mbak titipkan ke siapa atau gimana? Kalau janda-janda, orang fakir miskin, saya yang ke rumahnya. Tapi kalau yatim saya panggil. Oh begitu. Gitu. Maksudnya kalau panggil itu kasih bingkisan juga atau cuma uang tok? Enggak, uang aja. Oh, begitu ya. Tetangga terdekat aja ini anak yatimnya. Oh gitu. Jadi misalnya orangnya itu aja atau ada berubah-ubah, kadang-kadang sianu, kadang-kadang sianu gitu. Enggak, itu aja. Di sini ada grup untuk mengumpulkan anak yatim ke Laziznu gitu loh Ustaz. Oh begitu ya, Masya Allah. Iya. Luar biasa itu. Semoga menjadi inspirasi untuk yang mendengarkan ya, biar mereka bisa sukses juga seperti Mbak Ros ini. Amin ya Allah, amin ya Rabbal alamin. Ya, oke, terima kasih Mbak Rosi sudah mau bercerita ya. Sama-sama Ustaz, semoga sehat selalu ya bersama keluarga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.